Shalom semua, hari ini saya mau sharingkan apa yang Tuhan Yesus nyatakan sama saya ke akhir ini. Jadi beberapa waktu yang lalu Tuhan itu tegur saya saudara untuk melakukan kembali kasih mula-mula saya yang dahulu saya lakukan. Nah jadi waktu itu ya saya bingung kasih mula-mula seperti apa ya, karena kan ya saya merasa saya selalu sampaikan pesan Tuhan ya dalam video segala macam, bahkan saya pun masih melayani Tuhan. Jadi waktu itu saya bingung kasih mula-mula seperti apa yang Tuhan maksudkan. Nah situ Roh Kudus kasih tahu saudara bahwa kasih mula-mula saya itu ya memberitakan kedatangan Tuhan itu sudah sangat dekat, memperingati umatnya bahwa Tuhan Yesus itu akan segera datang. Jadi singkat cerita, dulu waktu pertama kali saya berjumpa dengan Roh Kudus, saya itu sering mendapatkan penglihatan. Tuhan itu sering banget saudara menyatakan penglihatan tentang perang, terus segala terjadi sekarang ini saudara. Tuhan Yesus sudah nyatakan saya saudara jauh-jauh hari, tahun-tahun sebelumnya, sebelum hal ini terjadi. Jadi waktu itu ya saya tidak mengerti tentang apa itu rapture, apa itu akhir zaman, tentang kedatangan Tuhan segala macam. Ya saat itu saya masih belum tahu tentang roh. Jadi waktu itu ya saya polos saya sudah saya sampaikan kepada jemaat, kepada kakak rohani saya, bahkan kepada pendeta saya saat itu ya. Ya walaupun memang banyak yang nggak terima ya. Tapi balik lagi saudara masing-masing ya, karena keselamatan itu masing-masing. Dan saya hanya taat saja sama Tuhan. Jadi waktu itu ya saya sering sekali saudara memperingatkan umat Tuhan, memberitakan bahwa datang itu sudah sangat dekat. Saya sampaikan penglihatan Tuhan yang Tuhan nyatakan sama saya, perang segala macam, kelaparan, rapture. Saya sampaikan semua itu saudara. Nah jadi Tuhan Yesus itu ingatkan saya bahwa lakukan lagi itu, karena aku sudah mau datang. Jadi saat itu saya mengerti Tuhan bahwa kenapa Tuhan Yesus suruh saya seperti itu, karena Tuhan Yesus sudah mau datang saudara. Karena ini kita udah hidup di masa-masa akhir, detik-detik di mana Tuhan Yesus akan datang menjemput kita, para pengantin saudara, gereja umat Tuhan saudara. Nah makanya Tuhan Yesus ingatkan saudara bahwa kamu ini hidup di masa di mana orang-orang itu tidak haus lagi akan Tuhan. Ini serius saudara, bahwa Tuhan itu ingatkan saya saudara. Ini buat saya sedih juga, karena Tuhan Yesus dikasih tahu saudara bahwa kamu ini bukan hidup lagi di mana orang-orang itu rindu akan revival, kebangkitan rohani, atau rindu kuasa Tuhan nyatakan, atau rindu orang-orang yang dipakai Tuhan saudara. Ini bukan lagi saudara, tapi Tuhan Yesus ingatkan saudara sama saya bahwa kamu hidup di masa di mana banyak anak Tuhan itu imannya tanggal. Banyak anak Tuhan saudara yang sudah menggantikan Yesus dalam dirinya, ya karena tekanan hidup, karena ketenaran segala macam, banyak saudara. Makanya buat Tuhan Yesus itu sedih saudara, dan saya pun sedih saudara secara roh gitu kan, karena ya sangat sayang saudara, karena ini sudah akhir zaman ya. Ya kita tahu juga saudara bahwa memang segala sesuatunya akan sulit, karena Tuhan Yesus pun sudah bilang di kitab Wahyu ya, kan sedinar ya kan, terus segala macam saudara, peperangan segala macam terjadi. Karena saudara itu sebagai cara Tuhan juga untuk memurnikan kita umatnya. Karena akhir zaman tuh akan dimurnikan, diuji umat Tuhan, jadi benar-benar pure saudara, umat yang pure gitu kan. Jadi yang benar-benar ya murni di hadapan Tuhan saudara. Itu tujuan supaya terjadi saudara. Nah tapi banyak anak Tuhan itu tidak kuat. Banyak tidak kuat pada proses itu. Kenapa? Ya karena mereka itu hidup dalam kedagingan. Jadi kalau engkau hidup dalam kedagingan, kau tidak akan mungkin kau bisa melalui proses api itu saudara. Tanpa Roh Kudus kau tidak akan bisa saudara. Karena pada saat proses itu datang, yang responnya hanya dagingmu saja. Kita tahu daging kita itu lemah ya. Jadi ketika proses itu datang, yang ada malah kita itu sering ngeluh, marah-marah sama Tuhan, kecewa. Itu daging saudara. Tapi saat kita hidup dalam Roh Kudus berapi-api dalam hidup kita, proses apapun kita akan hadapi saudara. Kita akan sukacita karena kita tahu saudara, yang beri kekuatan itu Tuhan saudara, bukan karena daging kita. Dan Roh Kudus akan beri pengertian dan kekuatan sehingga kita cakap saudara dalam melewati itu semua. Karena Roh Kudus damai sejahtera Tuhan sama damai sejahtera itu beda. Tuhan itu bilang saudara. Dan makanya saudara, maka penting Roh Kudus ya. Dan makanya banyak anak Tuhan tuh yang tanggal karena mereka itu hidup dengan kedagingan, terus dagingnya terus dikasih makan, tapi rohnya tidak diperhatikan. Akhirnya ya itu saudara, banyak anak Tuhan imannya tanggal. Jadi banyak anak Tuhan sekarang menggantikan Tuhan saudara. Dan itu Tuhan Yesus nyatakan saudara bahwa akhir-akhir ini terjadi saudara. Makanya ya Tuhan tuh suruh saya saudara untuk mengingatkan lagi umat Tuhan bahwa kedatangan dia sudah sangat singkat saudara. Dia akan segera mau datang. Dan saya teringat saudara bahwa waktu itu Tuhan pernah kasih saya penglihatan ya tentang rapture. Jadi waktu itu saya lihat saudara cahaya emas ya, itu dari atas ke bawah itu seperti mungkin seperti petasan, bukan kembang api, tapi cahaya itu dari bawah ke atas warna emas, kuning emas ya. Jadi itu ya benar cahaya kemuliaan lah. Jadi saya lihat itu dari bawah ke atas terbang ke langit saudara.
Dan saat itu sudah saya lihat saudara bahwa cahaya itu sedikit. Saya lihat sedikit saudara, tidak banyak. Nah, jadi saya ngerti paham saudara bahwa hanya sedikit saudara, hanya sedikit umat Tuhan tuh yang siap. Sekarang pun sudah terjadi sebenarnya sudah rapture. Jadi rapture sedikit-sedikit saudara. Ya mungkin kalau Tuhan nyata sama saya saudara, kita tahu ya di kitab Wahyu Tuhan tuh bilang bahwa bersukacitalah orang yang mati di sekarang ini. Jadi saudara, kamu jangan kaget gitu kalau misalnya orang yang tiba-tiba meninggal mendadak ya kan, orang yang hidup dalam Tuhan, hidup yang lagi mungkin rohnya imannya lagi bagus-bagus atau lagi naik-naiknya, lagi dipakai Tuhan, tiba-tiba itu maaf sudah meninggal gitu, mungkin serangan jantung segala macam. Itu dengan cara Tuhan juga saudara, bahwa itu rapture sedikit-sedikit saudara. Hanya sedikit umat Tuhan tuh yang siap, hanya sedikit umat Tuhan tuh yang hidup dalam Roh Kudus, pimpin Roh Kudus ya. Maka saudara itu ya waktu itu juga Tuhan Yesus kasih saya penglihatan tentang yang tertinggal. Jadi waktu itu saya melihat seperti gudang ya. Gudang itu ya seperti gudang pada umumnya lah, tembok keseng segala macam. Saya nggak ngerti ya, waktu itu saya masuk, saya dorong ya pintunya. Nah saya lihat saudara bahwa ada anak kecil, seorang anak digantung seperti kalau sudah tahu di pasar daging ya, itu kalau gantung daging kan seperti kail ya. Dan jadi anak itu digantung di kail saudara sambil teriak-teriak. Terus saya lihat di seberang anak itu berapa jarak jauh dari anak itu sudah 2 meter, ada seorang ibu yang dipegang orang gitu kan. Jadi ibunya teriak-teriak, anak ini menangis, mama. Nah itu saya lihat saudara bahwa anak itu kulit hidup-hidup. Jadi waktu itu saya lihat anak itu kulit hidup-hidup saudara. Ya jadi mamanya itu nangis anak kulit. Saya pun saudara itu semenjak dapat mimpi itu saya bilang, Tuhan stop, Tuhan jangan berikan saya lagi saudara mimpi itu. Tuhan, saya bilang Tuhan, karena nggak kuat. Jadi semenjak mimpi itu saya jadi takut saudara dapat penglihatan lagi, karena begitu ngeri saudara. Tertinggal itu sangat ngeri saudara. Jadi, maka jangan sampai engkau tertinggal, karena engkau akan bayar dengan darah dan dagingmu sendiri. Nah makanya mumpung saat ini masih ada perkenanan Tuhan, itu masih mau ditemui umatnya, masih ada Roh Kudus di bumi ini, yang mulai sekarang perhatikan. Makanya kerohanianmu, perhatikan lagi bait sucimu. Mungkin hubunganmu sama Tuhan ini ya seperti kitab Hagai ya, bait sucimu menjadi rumah Tuhan, karena kau selalu memperhatikan yang luar, selalu memperhatikan dagingmu, sehingga ya kau tidak memperhatikan Roh Kudusmu. Kau tidak pernah beri makan, kau tidak pernah menyembah, memuji, tidak ada waktu intim sama Tuhan, tidak pernah baca Alkitab. Jadi kau hanya menyibukkan dirimu dengan kesibukanmu sendiri. Itu makanya ngeri saudara. Makanya jangan sampai saudara rohmu tertidur karena menjelang seperti wanita bodoh saudara. Jangan sampai saudara, karena ini masa-masa Tuhan Yesus akan segera datang yang kedua kali menjemput kita semua. Nah makanya kita tahu semua bahwa segala sesuatu ini sedang sulit ya. Dan itu semua sudah tertulis saudara di Alkitab, di kitab Wahyu ya. Satu pekan sedinar ya kan, akan sulit segala sesuatu ya, bahan makanan akan semakin mahal. Karena itu juga sarana Tuhan saudara, bahwa Tuhan tuh menguji memurnikan umatnya. Nah makanya kita tahu ada baptisan air, baptisan Roh Kudus, baptisan api ya. Kita tidak akan bisa saudara masuk baptisan api ini tanpa Roh Kudus. Karena yaitu seperti tadi saya bilang, kalau engkau tidak berjalan Roh Kudus, yang meresponi proses ini hanya dagingmu saja, ya pasti ngeluh, marah, kecewa. Tapi kalau Roh Kudus kau akan menghasilkan buah-buah roh, maka perlu Roh Kudus saudara. Jadi ya sekalipun tekanan hidup yang sekarang begitu hebat ya kan, karena menjelang kedatangan Tuhan, karena pemurnian ini, kau tidak akan tanggal imanmu, kau tetap akan bertahan saudara. Karena Roh Kudus memberi kamu kekuatan dan sejahtera. Nah makanya saudara, ya pesan Tuhan hari ini seperti itu, bahwa Tuhan Yesus sudah mau datang. Kedatangan Tuhan itu akan sebentar lagi saudara. Makanya perhatikan mulai hari ini kerohanianmu, perhatikan lagi bait sucimu mulai hari ini. Itu saja saudara, Tuhan Yesus memberkati.